Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang kecerdasan emosional dan perkembangan sosial anak. Dengan anggota kelompok, Dea Rihadatul Aisy dengan NIM 21080560008. Maidina Nur Istiqomah dengan NIM 21080560009. Fira Nusa Aryana Hafsari dengan NIM 21080560019. Nelly Aulia Rahma dengan NIM 21080560020. Nurfadilatul Rahma dengan NIM 21080560029. Untuk materi kali ini, untuk pengertian kecerdasan emosional dan aspek-aspek kecerdasan emosional akan dijelaskan oleh Dea Rihadatul Aisy. Untuk komponen kecerdasan emosional dan faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional akan dijelaskan oleh Maidina Nur Istiqomah. Untuk konsep kecerdasan emosional menurut perspektif Islam dan pengertian perkembangan sosial akan dijelaskan oleh Fira Nusa Aryana Hafsari. Untuk indikator perkembangan sosial anak dan tahapan perkembangan sosial anak akan dijelaskan oleh Nelly Aulia Rahma. Untuk aspek perkembangan sosial anak dan faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak akan dijelaskan oleh Nurfadilatul Rahma. Kecerdasan emosional, pengertian kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Aspek-aspek kecerdasan emosional menurut Goleman 2000, aspek kecerdasan emosional terdiri dari 5, yaitu yang pertama, pengenalan diri, yaitu mengenali perasaan sebagaimana yang terjadi, mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat, dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri, memiliki tolak ukur yang realitas atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Yang kedua, mengelola emosi dan pengendalian diri, yaitu mengelola perasaan secara tepat, mengenali emosi kita sehingga berdampak positif pada pelaksanaan tugas. Maka tidak patah hati dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, mampu pulih kembali dari tekanan emosi. Yang ketiga, ada memotivasi diri sendiri, yaitu menggunakan hasrat kita yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun kita menuju sasaran, membantu kita membuat inisiatif dan bertindak sangat efektif, dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Yang keempat adalah mengenali emosi orang lain dan empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif remaja, menumbuhkan hubungan saling percaya, dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang. Dan yang terakhir adalah membina hubungan atau keterampilan sosial, yaitu menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain, dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, bermusyawarah, dan menyelesaikan perselisihan, dan untuk bekerjasama sebagai tim. Komponen kecerdasan emosional. Pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri biasanya dikaitkan dengan mengenali emosi, sadar akan efek seperti tindakan, suasana hati, dan emosi terhadap orang lain. 2. Regulasi diri. Selain menyadari emosi diri sendiri dan dampak terhadap orang lain, kecerdasan emosi mengharuskan seseorang untuk dapat mengatur dan mengelola emosi. Ketiga, yakni keterampilan sosial. Keterampilan sosial maksudnya mampu berinteraksi dengan orang lain dan memahami emosi orang lain agar tercipta komunikasi yang baik pula. Keempat adalah empati. Empati atau kemampuan untuk memahami perasaan orang lain
tetapi lebih dari sekedar mampu mengenali keadaan emosional orang lain. Empati lebih melibatkan tanggapan diri sendiri atas keadaan orang lain. Kelima, motivasi. Motivasi intrinsik berperan dalam kecerdasan emosional. Mereka cenderung berorientasi pada tindakan. Mereka juga cenderung sangat berkomitmen dan pandai mengambil inisiatif. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Faktor internal. Pertama, hereditas. Hereditas merupakan karakteristik individu atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang diwariskan sejak masa konsepsi sebagai pewarisan orang tua melalui gen. Hereditas dapat mempengaruhi watak dan perkembangan seseorang, termasuk kecerdasan kemampuan intelektualnya. Kedua adalah agama. Faktor agama memberikan fondasi yang kuat pada diri seseorang agar jiwanya teguh dan tak mudah tergoyahkan oleh apapun. Faktor eksternal. Pertama, lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi seorang anak. Keluarga adalah faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi dan anggota masyarakat yang sehat. Kedua adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah membantu anak agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, maupun sosial dengan didikan dari guru. Tiga, lingkungan masyarakat. Masyarakat mempengaruhi kecerdasan emosional, di mana dalam masyarakat terdapat tuntutan hidup yang cenderung mendorong untuk kompetitif, penuh saingan, dan individualis. Selanjutnya adalah konsep kecerdasan emosional menurut perspektif Islam. Menurut perspektif Islam, emosi identik dengan nafsu. Nafsu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu inilah yang akan membawa manusia atau membawa seseorang menjadi pribadi yang baik atau yang buruk, yang pemarah atau yang pemurah, dan lain sebagainya. Menurut perspektif Islam, kecerdasan emosi ini intinya adalah kemampuan seseorang dalam mengendalikan emosinya tersebut. Kemampuan mengendalikan emosi dalam Islam ini disebut dengan sabar. Orang yang paling sabar biasanya orang yang paling tinggi kecerdasan emosionalnya. Kenapa? Karena seseorang tersebut bisa mengatasi berbagai macam gangguan dan tidak memperturutkan emosinya atau tidak mengikuti emosinya, sehingga dirasa mendapat ketenangan. Apabila manusia merasakan gejolak emosi dalam dirinya, Al-Quran menganjurkan manusia untuk mengendalikan emosi yang dirasakan tersebut. Sesungguhnya mengontrol diri adalah dengan mengingat Allah. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya berbunyi, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Materi selanjutnya adalah perkembangan sosial anak. Apa sih pengertian perkembangan sosial? Di sini disimpulkan perkembangan sosial adalah proses saat anak belajar, berinteraksi, atau bersosialisasi dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Perkembangan sosial ini dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi. Atau bisa dikatakan proses belajar untuk mengenali lingkungannya, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Indikator perkembangan sosial anak. Indikator yang pertama yaitu kesadaran diri. Contohnya, mampu memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi yang ada. Contoh yang kedua yaitu mampu mengenali perasaan diri sendiri dan mampu mengelolanya dengan secara wajar
atau mampu mengendalikan diri secara wajar. Indikator yang kedua yaitu rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. Contohnya, mampu menaati peraturan-peraturan kelas dan mampu bertanggung jawab atas perilaku untuk kebaikan diri sendiri dan orang lain. Indikator yang ketiga yaitu perilaku prososial. Contohnya, mampu bermain dengan teman sebaya tanpa membeda-bedakan dan mengetahui perasaan temannya dan meresponnya secara wajar, serta menghargai hak atau pendapat atau karya orang lain, serta bersikap kooperatif dengan tema. Tahap perkembangan sosial anak. Menurut Jaja, tahap perkembangan sosial anak dibagi menjadi 5. Tahap yang pertama yaitu masa kanak-kanak awal dengan rentang usia 0-3 tahun atau yang sering disebut dengan masa subjektif. Masa di mana anak-anak belajar mengenal dirinya sendiri dan orang lain, serta belajar berbagai macam gerak olah tubuh seperti merangkak, belajar berdiri dan memperhatikan orang lain saat berinteraksi. Masa yang kedua yaitu masa krisi dengan rentang usia 3-4 tahun. Masa tingkat sosialisasi anak dalam proses kepekaan dirinya terhadap teman, keluarga, dan lingkungan sekitar. Masa yang ketiga yaitu masa kanak-kanak akhir dengan rentang usia 4-6 tahun atau yang sering disebut dengan masa subjektif menuju objektif. Pada masa ini, proses perkembangan sosial anak mulai terlihat dari segi perilaku didasari dari bimbingan orang tua sejak awal yang memperlihatkan dari cara berbicara dan berinteraksi dengan teman sekitarnya. Masa yang keempat yaitu masa anak sekolah dengan rentang usia 6-12 tahun atau yang sering disebut dengan masa objektif. Pada masa ini, anak mulai bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan mulai bisa menerima keputusan orang lain. Masa yang kelima yaitu masa kritis 2 dengan rentang usia 12-13 tahun atau yang sering disebut dengan masa pre-puber, yang dimana pada masa ini anak mulai berkembang memahami orang lain secara individu yang menyangkut pada sifat-sifat pribadi, minat, nilai-nilai atau perasaan sehingga mendorong anak bersosialisasi lebih akrab dengan teman sebaya dan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosialisasi anak. Oleh karena itu, keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak tersebut. Yang kedua, kematangan anak. Bersosialisasi memerlukan kematangan fisik dan psikis untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain. Anak memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen atau mandiri, akan tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak itu, seperti ia anak siapa dan berasal dari keluarga mana. Yang keempat, pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Hakikat pendidikan sendiri sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Jadi, pendidikan pada anak mempengaruhi kehidupan sosial anak di masa depan. Yang kelima, kapasitas mental, emosi, dan inteligensi atau kemampuan. Kemampuan berpikir mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Kemampuan intelektual yang tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosional secara seimbang
sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Selanjutnya, aspek perkembangan sosial anak. Perkembangan sosial meliputi dua aspek penting, yaitu kompetisi sosial dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, kompetisi sosial. Kompetisi sosial biasanya dikaitkan dengan kemampuan anak beradaptasi dengan lingkungannya secara efektif. Biasanya, anak yang tidak dapat berkompetisi sosial cenderung menyendiri dan bahkan dibully. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial di sini adalah komitmen anak terhadap tugas-tugasnya, menghargai perbedaan individu, dan memperhatikan atau peduli dengan lingkungannya. Contohnya, anak selalu mengerjakan tugas sekolah secara tepat waktu. Cukup sekian dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.